Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Muhammad Taufik dengan NIM 12130300057 kelas HTN 8B. Di sini saya ingin mempresentasikan atau memaparkan mata kuliah SP ini, yaitu mata kuliah dasar manajemen kepemerintahan yang setiap pembahasannya ada 13 pembahasan topik dengan jumlah SKS 2 dan dosen mata kuliah Bapak Lutfi Fahrul Rijal, SSY MH. Baik, materi yang pertama yaitu manajemen organisasi manajemen dan pemerintahan. Organisasi manajemen dan pemerintahan bukan hanya birokrasi tetapi juga bagaimana hukum di negeri ini yang memiliki nilai politik Islamnya juga bekerja dan mengatur negara. Organisasi yaitu wadah sistem kerja yang dibentuk oleh negara untuk menyelenggarakan kekuasaan, baik pelayanan publik serta mewujudkan tujuan negara. Bagi mahasiswa HTN, organisasi ini pemerintahan bukan hanya sekedar struktur birokrasi, tapi juga alat legitimasi politik dan hukum juga yang berlandaskan konstitusi. Manajemen kepemerintahan juga yaitu proses perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan aktivitas pemerintahan agar kebijakan publik ini berjalan efektif sesuai dengan prinsip good governance dan good government. Cara hukum diterjemahkan dalam politik administrasi negara, bagaimana kekuasaan itu dijalankan dengan kebijakan publik yang dikelola oleh pelayanan yang diberikan organisasi pemerintahan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini bukan hanya teoritis, namun juga hal teknis juga terkait asas legalitas, kedaulatan rakyat, dan syuro atau musyawarah dalam perspektif Islam. Selanjutnya, definisi asas organisasi yaitu terdiri dari efisiensi, efektivitas, hierarki, koordinasi, dan akuntabilitas. Nah, organisasi ini yang memiliki asas negara parlementer atau presidensial dan campuran. Struktur kelembagaannya itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga independennya terdiri dari KPK, BPK, dan lainnya. Fungsi manajemen kepemerintahan yaitu ada planning, organisasi, actuating, dan controlling atau POAC. Ya, planning yaitu merumuskan tujuan pembangunan negara. Organizing yaitu melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai konstitusi. Controlling yaitu melaksanakan fungsi sesuai dengan pemerintahan tujuannya agar tidak menyimpang, dan mengawasi agar pemerintahan tidak menyimpang dari hukum. Nah, selanjutnya, good governance adalah akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas partisipasi masyarakat yang berlandaskan supremasi hukum, juga hubungan politik antar administrasi menjalankan kebijakannya dengan secara politik, merumuskan kebijakan dalam perspektif siasah, ada siasah dusturiyah, maliyah, dauliyah, dan lainnya. Dan kebijakan ini harus sesuai dengan prinsip pemerintah yang maslahah. Jadi kemaslahatan umum itu dijunjung tinggi dengan studi kasus pemerintahan Indonesia, diantaranya sistem presidensial menurut Undang-Undang 1945. Reformasi birokrasi ini yaitu memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terus peran lembaga yang independen, KPK, BPK, MK, juga implementasi otonomi daerah atau desentralisasi. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad juga membangun struktur kepemerintahan atau Piagam Madinah yang menurut asas kesetaraan, keadilan, dan musyawarah. Para khulafaur rasyidin juga melanjutkan kepemerintahan organisasi, konsep siyasah as-syariah yang mengajukan bahwa manajemen kepemerintahan harus menjamin makosid al-syariah, agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan. Kondisi pemerintahan Indonesia dengan nilai etika politik Islam yang berprinsip good government dan governance juga mampu struktur yang melalui asas organisasi dan kepemerintahan. Selanjutnya, materi sistem pemerintahan yaitu kekuasaan yang dibagi bekerja, rule of the games. Kebijakan dibuat, diawasi, juga dipertanggungjawabkan secara norma dan konstitusi. Juga sistem presidensial, eksekutif, dan legislatif juga harus seimbang
dan diawasi yudikatif, saling dibatasi, juga judicial review untuk menjaga konstitusi itu sendiri. Supaya good governance tercapai harus ada syuro, adil, amanah, dan maslahah. Selanjutnya, siklus kebijakan publik atau dari politik administrasi adalah agenda setting maslahah masuk prioritas. Perumusan yang naskah akademik dalam RUU atau RPP, adopsi persetujuan ini jalankan dan pengurangan evaluasi adalah audit, kinerja dampak, juga judicial review yang bermasalah. Nah, manajemen pemerintahan menjembatani konstitusi dan kewenangan tertulis dalam undang-undang dasar atau undang-undang yang diterjemahkan menjadi kebijakan itu sendiri. Layanan publik dan penegakan hukum secara efektif, akuntabel, dan prinsip siasah, amanah, adalah maslahah dan syuro. Nah, selanjutnya, konsep fungsi manajemen kepemerintahan dalam metode klasik itu dipakai, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting. Dan selanjutnya, pendekatan modern performance management, e-government, dan lainnya itu membuat relasi fungsi manajemen dengan siklus kebijakan publik seperti agenda, formulasi, dan adopsi implementasi, juga evaluasi. Nah, umpan baliknya juga di sini norma konstitusional atau policy resigns dan praktik manajerial atau policy delivery. Nah, materi selanjutnya yaitu pemerintahan yang baik atau good governance. Negara yang efektif dan sah juga di mata hukum, yang adil dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, mempunyai prinsip supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan syura. Efektivitas dan efisiensi harus responsivitas. Nah, implementasi juga dalam birokrasi yang strategis, diantaranya regulasi yang jelas, e-government dan digitalisasi, sistem manajemen kinerja, partisipasi publik, sistem pengawalan multipihak, juga birokrasi dan administrasi publik itu jantung operasional negara, menjadi program layanan yang unggul, juga mengatur kerjanya dan menjalani praktik pemerintahan dengan konstitusi supaya aspek hukum yang adil, etika, juga akuntabilitas. Nah, selanjutnya materi teori organisasi yang sekumpulan konsep dan kerangka berpikir untuk menjalani dan memahami organisasi dibentuk, diorganisir, yang berfungsi berinteraksi dengan tujuan negara, yang menjelaskan perilaku organisasi. Ini digunakan untuk merancang struktur yang efektif dan memberi alat analisis yang organisasi publik atau pemerintah. Nah, negara di sini sebagai alat politis dan administrasi, didesain kelembagaannya, strukturnya, dan hierarkinya, mempengaruhi penegakan konstitusi dan pelaksanaan hukum yang untuk kebijakan umum. Jadi teori organisasi ini membantu menjembatani norma hukum dan praktik birokrasi. Selanjutnya, teori organisasi antara individu, kelompok organisasi, dan lingkungan teori yang modern juga kontemporer, yakni teori sistem, teori kontingensi, teori institusional, dan lainnya. Selanjutnya, karena KPK dan PPK juga, KPU, MK juga merupakan lembaga independen yang diatur dalam undang-undang, itu menjamin check and balance negara ini agar supaya publik tidak boleh melanggar konsep konstitusi, dan pejabat juga dibatasi tidak superpower atau overpower. Nah, pembagian kekuasaan juga hak asasi itu diatur dalam undang-undang, bahwa setiap orang berhak menentukan kebebasan berpendapatnya dalam pasal 28E ayat 3. Nah, selanjutnya asas organisasi pedoman yang mengatur juga menjalankan organisasi agar tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien atau fondasi normatif. Nah, macam-macam asas organisasi juga mempunyai tujuan yang jelas dan dalam keadaan sosial juga kepastian hukum. Asas kesatuan perintah, asas hierarki, juga asas fungsional. Nah, selanjutnya kebijakan publik atau sebagai
Intervensi negara dalam mewujudkan kemaslahatan umum mempunyai prinsip konstitusi dan aturan hukum bersifat yang memaksa dan mengikat agar efektivitas dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat luas. Nah, tahapan juga ini mengidentifikasi masalah, formulasi kebijakan yang tindakannya terbaik menyelesaikan masalah publik. Kebijakan publik ini intinya adalah praktik ketatanegaraan dalam aspek pengambilan keputusan yang mempunyai prinsip hukum dan aspek normatif berorientasi pada maslahat negara dan negara amanah. Selanjutnya, manajemen sumber daya alam atau manajemen kepemerintahan. Di sini ada manajemen sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya lainnya. Di sini juga ASN sebagai SDM itu sebagai subjek harus mempunyai kapasitas building agar profesionalitas dan integritas, agar mengelola sumber daya keuangan dalam pengelolaan fiskal, juga mengelola sumber daya energi, air, mineral, hutan, laut dalam pasal 33 itu dikuasai negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seluas-luasnya. Sumber daya ini yang mempunyai informasi teknologi, data sistem, organisasi, dan e-government yang efektivitas dan efisien, yang transparansi, keadilan, tentunya dalam 4 fungsi POAC tadi: planning, organizing, actuating, dan controlling. Selanjutnya, manajemen pelayanan publik. Undang pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan. Terus dilanjutkan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, juga Peraturan tentang Good Governance atau SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, selanjutnya yaitu konsep manajemen pemerintahan yang baik atau Good Governance, tadi sudah dibahas. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, keterlibatan aktif warganya juga yang diatur dalam pasal 1 ayat 2, yaitu kedaulatan rakyat sekaligus sebagai prinsip syuro atau dalam tradisi Islam dalam siasah. Nah, yang terakhir, manajemen krisis dan kebijakan publik dalam pemerintahan adalah proses perencanaan dengan cepat dan pemerintahan secara tepat. Tidak bertele-tele, juga berpotensi mengancam stabilitas negara, itu harus diatur dalam siasah Dusuriyah dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, siasah syariah harus pada melihat amanah, krisis politik, dan sosial, juga krisis keamanan pertahanan, dan proses manajemen ini mengatasi kondisi darurat. Baik, sekian pemaparan dari saya tentang mata kuliah manajemen dasar-dasar kepemerintahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.